Sayyidina Ali juga bilang agama kita itu adalah agama akal. Jadi tafsir yang tidak masuk akal itu berarti tafsir yang sesat kan itu. Kalau mau keras-kerasan. Sampai ada guyon gini di kalangan Genji itu. Kan saya kan banyak gaul sama anak-anak Genji dan Genji karena masuk ke dunia musik ya. Jadi ada singkatan MGM. Muslim goblok miskin. Ini mungkin karena melihat fenomena bagaimana negara-negara yang hampir sama dengan Bahenol, badan hebat otak nol. Ya secara saintifik dan biologis saya bisa saja mempunyai anak dari cucu saya. Iya. Kan sperma dikasihkan ke cucu kan bisa. Iya. Tapi dari sisi etika agama, etika moralitas itu tidak boleh. Karena itu tidak layak. Tapi dari sisi saintifik bisa. Pakai bayi tabung. Jadi kakek yang dulu punya sel telurnya dan dicampur sama spermanya kakek sama sel telurnya nenek atau cucunya bisa. Itu kalau kasusnya begini Prof, di Cina itu gini, ada kasus jadi ada pasangan suami istri itu sel telur ibunya cacat. Ya. Jadi setiap konsepsi dia gak bisa jadi bayi. Akhirnya apa? Dokternya tanpa ethical clearance dia ambil sel telur seorang wanita yang sehat, intinya diganti sama inti suami istri tadi. Jadi secara biologis ibunya anak ini 2. Tapi dihukum oleh negara karena nggak boleh. Kalau di Islam enak aja ya Bro ya. Yang ibu kedua dinikahi gitu ya, kan nggak masalah, selesai. Tapi mereka nggak boleh gitu. Kejadiannya seperti itu. Jadi tetap ada tetap ada etikanya gitu loh. Jadi agama itu untuk membimbing kecerdasan manusia, bukan untuk membatasi. Seperti sekarang ini urusan nasab nggak boleh pakai DNA. Wong nikah aja buat menghalalkan DNA kita diinjeksikan ke istri kok. Agama itu untuk membimbing kecerdasan manusia, iya. Bukan untuk membatasi. Ya. Kalau membatasi ya kita kapan mencapai kecepatan cahaya? Manusia ini belum satu kali pun muteri. Padahal Al-Qur'an terus-menerus itu menyuruh kita untuk afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakarun. Jadi memang benar, saya setuju itu. Agama itu membimbing untuk apa tadi? Untuk mengembangkan kecerdasan manusia, bukan untuk menghambat. Iya. Karena Sayyidina Ali juga bilang agama kita itu adalah agama akal. Jadi tafsir yang tidak masuk akal itu berarti tafsir yang sesat kan itu. Kalau mau keras-kerasan. Agama itu untuk makhluk berakal. Yeah. Tapi itu ironinya kan itu, Kiai Fuad. Kita ini diajarkan oleh Islam bahwa agama itu untuk mampu untuk kecerdasan, berpikir, terus-menerus kan begitu kan. Tapi kenyataannya kan umat Islam di berbagai negara banyak yang terpuruk dibandingkan dengan umat agama lain. Ini berarti apa? Kita perlu koreksi juga. Koreksi peradaban tadi, tafsir peradaban, fikih peradaban tadi. Atau Islam berkemajuan lah. Biar dua-duanya kena lah. Yeah. Itu ya perlu. Kenapa? Karena memang yang selama ini yang dapat Nobel kenapa harus dari negara lain atau agama lain? Kenapa yang Islam sering tertinggal? Nah ini sudah saatnya. Di akhir-akhir sebelum kiamat lah kita Islam harus kita saintis itu masih lama Prof. Kiamat tuh belajar aja yang keras, nggak usah mikir kiamat. Karena kalau dulu itu di awal-awal ada tafsir seperti itu. Ya kita hormati juga tafsir yang berbeda. Kalau zaman awal, generasi awal ulama Islam itu kan mereka memang bukan sekedar ahli fikih atau ahli tafsir, tapi mereka kan saintis juga. Jadi ketika membuat tafsir, ya berdasarkan hasil sains yang ada di situ. Saintis dan filsuf Islam itu luar biasa. Iya. Dan itu pun terbatas pada zaman ketika sains itu sampai di mana, filsafat itu sampai di mana. Justru ketika ada kebebasan berpikir, kebebasan untuk berimprovisasi dalam menjalankan agama di era Bani Abbasiyah ya terutama itu yang berkembang waktu itu, Islam berkembang maju. Tapi ketika kemudian muncul dogma-dogma lah dilarang ini, dilarang itu, kemudian muncul khawatiran ini akan bid'ah, ini akan khifarat atau macam-macam lah. Itu yang kemudian Islam itu lalu dianggap banyak
membatasi kemampuan orang untuk mengembangkan pemikirannya dan kecerdasannya, sehingga yang terjadi seperti sekarang kita sebagai penganut agama yang sebenarnya sangat luar biasa didorong maju oleh agama kita, tapi justru yang berkembang malah justru dari negara-negara lain yang agamanya tidak seperti kita. Nah, ini introspeksi bagi kita. Jangan-jangan karena mereka itu melepaskan diri dari agamanya, mereka bisa berimprovisasi menemukan banyak hal, ilmu pengetahuan dan saintis kan begitu. Kita karena terlalu khawatir salah, khawatir berdosa dan sebagainya, lalu akhirnya yang terjadi adalah malah ya seperti sekarang ribut mengenai nasab dan sebagainya itu. Nah, Tuhan itu kan maha benar. Kita belajar sains itu untuk apa sih? Mencari kebenaran dengan metode terukur gitu loh. Masa kita malah menjauh dari sains, kan aneh. Jadi yang negara-negara yang meninggalkan agama itu maju. Negara-negara Islam yang masih berpegang pada agama tidak maju-maju. Karena itu jawabannya tadi itu, Prof. Karena tokoh-tokoh agamanya hari ini itu melawan akal sehat. Tokoh-tokoh agamanya itu sedang mengkhianati agama itu sendiri. Yang meninggalkan tokoh agama ya maju. Karena yang meninggalkan agama itu sebenarnya di sisi lain sedang melaksanakan perintah esensial dari beragama, yaitu berpikir, meneliti, riset dan seterusnya itu. Sementara yang mengikuti agama sebenarnya mengikuti tafsir agama yang justru mengkhianati agama sendiri. Kalau kiai-kiai di Indonesia ini seperti Kiai Fuad semua maju Indonesia. Ya, dan pasti semua perempuan punya istri, punya suami.